Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Salsabila dari kelas PSKM 20B dengan NIM 4201210004. Baiklah, di video kali ini saya akan menguji kepolaran dari suatu larutan menggunakan alat uji polar yang telah saya siapkan. Senyawa polar dan non-polar. Senyawa polar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antara elektron pada unsur-unsurnya. Senyawa non-polar merupakan senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsur yang membentuknya. Ciri-ciri senyawa polar: yang pertama, dapat larut dalam air dan pelarut lain. Yang kedua, memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat tidak meratanya distribusi elektron. Ciri-ciri senyawa non-polar: yang pertama, tidak larut dalam air dan pelarut polar lain. Yang kedua, memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat meratanya. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan alat yang digunakan untuk menguji kepolaran. Jadi alat yang saya gunakan ini terbuat dari kayu, yang dimana terdapat dua wadah yang terbuat dari aqua gelas, yang dimana wadah tersebut dikaitkan dengan kawat besi. Kemudian ini telah dilubangi, yang nantinya larutan tersebut akan jatuh ke wadah ini. Jadi di sini saya juga menggunakan penggaris, yang dimana penggaris ini digesekkan ke rambut untuk menguji kepolaran suatu senyawa dari larutan tersebut. Baiklah, di sini ada 6 larutan yang akan diuji kepolarannya. Yang pertama ada larutan gula, larutan air biasa, larutan garam, larutan sabun, larutan minyak, dan larutan asam cuka. Baiklah, saya akan menguji kepolaran menggunakan larutan air cuka. Dapat dilihat di video ini bahwa larutan air cuka bergerak, yang artinya air cuka adalah polar. Baiklah, selanjutnya ada larutan gula yang akan diuji kepolarannya. Dapat dilihat di video ini bahwa larutan air gula bergerak, yang artinya larutan air gula ini bersifat polar. Baiklah, larutan selanjutnya adalah larutan air sabun. Dapat dilihat di sini bahwa larutan air sabun bersifat polar. Baiklah, larutan selanjutnya adalah larutan minyak. Pada larutan minyak terlihat bahwa minyak tidak bergerak, yang artinya minyak bersifat non-polar. Ini adalah larutan air putih yang akan diuji kepolarannya. Dapat dilihat bahwa larutan air putih bergerak, yang artinya bersifat polar. Baiklah, pada percobaan ini adalah larutan garam. Dapat dilihat bahwa larutan ini bergerak, yang artinya bersifat polar. Baiklah, dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa larutan air garam, larutan air gula, larutan air sabun, larutan air biasa, dan larutan air cuka merupakan senyawa polar, dan larutan minyak merupakan senyawa non-polar. Baiklah, sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.